Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di sore hari ini. Saya ulangi lagi, ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di sini. Yang pertama adalah orang gila, yang kedua orang tuli, yang ketiga orang yang sedang tidur, yang keempat orang bisu, yang kelima orang kafir, dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu juga tidak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur selalu memuji Allah, oleh karena tidak ada yang berjanji untuk bertemu, berkumpul, berjumpa, bersilaturahmi di tempat ini kecuali sudah menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rencana itulah Allah menggerakkan panitia, tim dakwah Solo menghadirkan kita berduyung-duyung duduk di majelis yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Semoga duduknya Bapak Ibu di majelis ini seperti sedang berada di dipan-dipan surga Allah Subhanahu wa taala. Salam tering salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'id, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Bapak Ibu hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan terakhir ini saya rajin ke Solo. Banyak orang yang mencurigai saya. Jangan-jangan pilpres, padahal bukan. Kesini bersilaturahmi. Supaya hubungan antara Irian dan Solo itu menjadi keluarga besar. Sebelum saya mulai, saya mau tanya Bapak Ibu di ruangan ini. Ini orang Indonesia semua? Sungguh? Saya bilang bukan. Orang Indonesia itu adalah orang yang pertama sholat subuh, pertama sholat duhur, pertama buka puasa, pertama sholat asar, pertama sholat maghrib, pertama sholat isya, pertama sholat jumat, pertama sholat idul fitri, idul adha, syuruk, duha, qiyamul lail. Siapa mereka? Orang yang rambutnya keriting, badannya hitam keling, mengawali kehidupan bangsa ini dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia Tengah masih tidur, Indonesia Barat masih tidur. Mereka yang menjaga republik ini dengan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya kalau tidak ada dakwah di sana, orang Indonesia Tengah, Indonesia Barat ditanya oleh Allah kelak di padang mahsyar. Oleh karena itu saudara-saudaraku, tidak ada ruang, tidak ada batas ruang, waktu, tempat kecuali kita bersama-sama menjaga agama di republik yang kita cintai ini. Ustadz Fadlan ini dulu bukan ustadz, sebenarnya bukan ustadz. Karena background sekolah Fadlan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 semua berbaunya ekonomi. Tidak ada hubungan dengan agama. Tapi karena merasa kewajiban dakwah itu penting, maka mengambil alih. Dulu tahun 78 saya hijrah dari Fakfak ke Makassar. Waktu itu rambut saya kayak pohon beringin. Sudah hitam keling keribo pula. Melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi di sebuah sekolah di Makassar.
Waktu itu menumpang kapal barang karena belum ada kapal pelni. Naik kapal barang dari Fakfak ke Makassar itu 5 hari perjalanan. Begitu naik kapal, pengumuman dari petugas kapal bahwa setiap orang yang menumpang kapal ini diperbolehkan mandi 1 kali saja. Alasannya penampungan air di kapal terbatas. Sudah hitam, keling, suruh mandi 1 kali, suasananya bagaimana kira-kira? 5 hari kemudian tiba di Makassar, turun dari kapal, ketemu orang Bugis Makassar, Fadlan menyapa mereka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang membalas salam Fadlan. Bahkan sebagian orang di pelabuhan mengatakan, masa orang Islam rambutnya kayak begini? Dari pelabuhan menuju ke tempat kos, subuh menuju ke masjid, perjalanan dari tempat kos ke masjid, berjumpa dengan ketua DKM. Ketua DKM dia lihat kulit, rambut dalam posisi seperti itu, langsung dia tanya, "Hei, kamu dari mana?" Saya jawab, "Saya dari Irian Jaya." Langsung beliau mempercepat langkah meninggalkan saya. Sampai di masjid, dia perintahkan pemuda-pemuda masjid mengawasi. Dia bilang, awasi orang yang datang itu. Saya tidak tahu. Begitu datang saya menyapa dengan salam, mereka juga tidak balas. Saya menuju tempat wudhu, ada 5 pemuda yang berdiri mengawasi saya di saat wudhu. Selesai wudhu, masuk tahiyatul masjid, mereka awasi. Azan subuh, saya berdiri qobliyah subuh, diawasi. Qomat, saya berdiri berjamaah, ada 2 pemuda yang badannya kekar, berdiri di kanan dan kiri saya. Itu terjadi bukan pada saat sholat subuh, duhur pun demikian, diawasi, asar, maghrib, isya. Selesai sholat isya, ketua DKM menyuruh ketua RT datang ke tempat kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ada apa Pak? Saya ketua RT di sini. Saya disuruh ke sini karena warga di sini 1 hari ini resah dan gelisah atas kehadiran Anda di sini. Kami belum pernah melihat orang hitam rambut kayak begini masuk ke masjid. Untuk itu, supaya meyakinkan saya sebagai ketua RT di sini, saya disuruh bawa Al-Quran. Tolong Anda baca Quran, nanti saya kasih tahu bahwa Anda Muslim. Saya mulai bilang sama Pak RT, kalau saya baca Al-Quran di sini, saksinya tidak kuat. Untuk itu saya minta kepada Pak RT, sebelum saya baca Quran, saya minta tolong Pak RT baca Quran terlebih dahulu. Alhamdulillah, ternyata ketua RT saya tidak bisa baca Quran. Saya langsung kasih tahu beliau bahwa besok subuh saya akan memimpin sholat subuh. Beliau kasih tahu ketua DKM, saya keluar cari tukang cukur rambut saya cukur rapi. Pagi-pagi besok saya ke masjid jadi imam. Alhamdulillah selama saya kuliah di sana tidak pernah beli makan dan minum. Orang rebutan untuk melayani saya makan. Persoalan berikutnya saya ke kampus, masalah lagi. Sampai di kampus di ruangan itu semua orang gagah, ganteng, cantik, sayalah yang mengotori ruangan itu. Sehingga teman-teman mencurigai saya dan bilang sama dosen mata kuliah agama Islam, segera usir orang ini, dia asal dari Irian Jaya. Saya tidak tahu, saya kebetulan duduk bagian tengah paling depan. Begitu dosen mata kuliah agama Islam dia masuk, menyapa kami dengan salam, selesai dia mengatakan, yang merasa tidak beragama Islam silakan keluar karena hari ini adalah mata kuliah agama Islam. Saya tidak mungkin keluar. Tiba-tiba beliau berdiri dan menghampiri saya dan mengusir saya dari ruangan itu. Keluar! Kamu kan orang dari Irian Jaya kan? Saya baru tahu itu adalah saya. Saya tidak keluar, tapi saya berdiri dan maju ke depan kelas. Saya bilang sama dosen,
Sebelum saya keluar dari tempat ini, saya minta tolong Pak dosen dan teman-teman mahasiswa menjawab 3 pertanyaan saya. Apakah agama Islam itu hanya untuk orang Arab dan orang Bugis Makassar saja, ataukah agama Islam itu rahmat untuk seluruh alam semesta? Pertanyaan kedua, siapakah sahabat Nabi rambutnya keriting, badannya hitam keling, suaranya merdu? Yang ketiga, saya minta tolong kepada dosen, tolong bawa Quran keliling kami dalam ruangan ini. Saya ingin mendengar saudari saya yang cantik dan saudara saya yang ganteng membaca Al-Quran baru saya keluar. Alhamdulillah, dosen membawa Al-Quran dimulai dari bangku urutan belakang sampai depan. Setelah Al-Quran sudah tiba di teman di samping kanan saya, dia baca Al-Quran selesai, dosen ini ambil Al-Quran, melewati muka saya dan menyerahkan Al-Quran ke teman di samping kiri saya. Saya bilang ini belum yakin juga ini. Sampai urutan mahasiswa 45, 46, saya berdiri merampas Al-Quran dari tangan dosen dengan urutan 47. Subhanallah, begitu saya buka Quran secara acak-acakan, surat yang diperlihatkan oleh Allah untuk saya baca waktu itu adalah surat Al-Hasyr yang artinya pengusiran. Saya baca 3 ayat terakhir selesai, dosen mengatakan dari 47 mahasiswa yang kuliah di ruangan itu hanya ada 7 orang saja yang bisa membaca Al-Quran. Dari 7 mahasiswa itu salah satunya lah pemilik rambut keribo berbadan hitam keling itu. Saya memberanikan diri maju ke depan kelas, minta waktu ceramah. Setelah ceramah 1,5 jam selesai, dosen mengatakan, alhamdulillah hari ini mata kuliah agama Islam kita sudah diajarkan dosen dari Irian, maka itu fadlan hari ini Anda lulus dengan nilai A. Saya bilang alhamdulillah, ternyata rambut keribo hitam keling rahmat juga ya. Dosen tidak salah, mahasiswa tidak salah, masyarakat di Pelabuhan Makassar tidak salah, di tempat kos saya tidak salah, karena opini sudah terlanjur opinikan di seluruh Indonesia bahwa kalau cerita orang Irian pasti Kristen, perang suku, koteka, tertinggal dan terbelakang. Padahal dari sejarah agama-agama yang ada di pulau sana, agama yang tertua dan agama yang pertama adalah agama Islam. Dari mana agama Islam pertama kali masuk ke sana? Dakwah dari Sultan Malikul Soleh dari Samudra Pasai, mengutus dainya turun ke Fakfak pada tanggal 17 Juli 1214 Masehi, bertemu dengan kepala-kepala suku, mereka mendakwakan mereka dan menghasilkan dakwah itu, jadi mereka menjadi muslim. Alhamdulillah, dari perjalanan dakwah Samudra Pasai, Wali Songo masuk dengan membangun masjid pertama oleh Raden Fata, dan program berikutnya dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dengan cara orang-orang Bugis datang ke Fakfak menikah dengan anak kepala suku, lalu mereka membantu dakwah di sana. Alhamdulillah hari ini Fakfak sendiri sudah 99% Muslim. Papua Barat hampir 65% Muslim. Papua yang tadi tidak ada hari ini sudah menuju 45, menuju 55%. Kita sedang berjuang supaya bisa mengambil 60%. Maka kita akan mengumumkan Indonesia emas untuk dunia dari dakwah agama yang kita lakukan. Alhamdulillah, selesai kuliah langsung pulang ke Irian, langsung jadi PNS, pegawai Nabi SAW, jadi dai. Pekerjaan saya yang pertama adalah harus bertemu dengan Dewan Gereja Provinsi Irian Jaya di bawah pimpinan salah satu orang namanya Pendeta Alfon. Kenapa saya harus ketemu Pendeta Alfon? Pendeta Alfon ini menggunakan kekuatan gereja agar mengusir saya dari Jayapura. Saya bilang sama beliau, saya orang Islam Irian, Anda orang Kristen Irian. Kita sama-sama bicara negeri ini dengan pembangunan rohani. Beliau tidak mau. Bagaimana cara saya harus bertemu dengan beliau? Jalan satu-satunya saya harus datang ke rumah beliau.
Selesai sholat subuh saya jalan kaki ke rumah beliau. Begitu saya jalan kaki kurang lebih 100 meter, saya lihat beliau sedang lari pagi di depan halaman rumahnya. Saya tunduk percepat langkah. Ketika saya tunduk mempercepat langkah, beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah, pintu rumahnya dia tutup. Saya menghampiri pintu rumah itu dan saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu dengan pendeta Alfon. Istrinya menjawab, mohon maaf, Bapak pendeta tidak ada di rumah. Dalam hati saya baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang. Besok pagi hari kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak pendeta yang keluar mengatakan mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga saya datang lagi, selamat pagi. Anak berikut dari pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat saya datang lagi, selamat pagi. Istri pendeta yang keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima saya datang lagi, selamat pagi. Istri pendeta lagi yang keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu, tidak ketemu pendeta Alfon kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya yang keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua bulan kedua saya datang lagi, selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga bulan kedua saya datang lagi, selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat saya datang lagi, selamat pagi. Istrinya keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima saya datang lagi, selamat pagi. Istrinya masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 saya belum tiba di rumah itu, istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, langsung mereka mengancam saya. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah ini. Seakan-akan rumah ini menjadi tugas Anda tiap pagi. Saya pulang, besok pagi hari ke-16 bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi, istrinya keluar melihat saya. Kamu lagi yang datang. Sampai 2 bulan penuh saya tidak berjumpa dengan pendeta Alfon. Kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya silih berganti tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi, istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang lagi, hari kedua bulan ketiga saya datang, selamat pagi, anak pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Subhanallah, begitu di hari ketiga bulan ketiga saya datang, saya menyapa selamat pagi, anak tertuanya langsung mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf, Bapak tadi malam kecapean, kelelahan sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dalam hati saya, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang, tapi saya melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Sampai di rumah sakit saya tanya di bagian informasi, mereka membenarkan beliau masuk rumah sakit dan saya tanya ada di kamar berapa, mereka memberitahu saya ada di kamar nomor 48. Saya tidak langsung ke kamar itu, saya keluar dulu, ada orang jual buah-buahan di luar sana, saya beli, dibungkus seperti parcel, lalu saya bawa parcel ini menuju kamar nomor 48. Setiba saya di pintu kamar itu saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Istrinya langsung menjawab dari dalam kamar, pagi silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Begitu saya buka pintu pelan-pelan, saya angkat parcel, saya tutup wajah saya dan berjalan pelan-pelan. Saya lihat kaki istri pendeta lalu saya turunkan parcel. Selamat pagi Bunda. Dia tidak mungkin berbohong, saya sudah di dalam. Supaya dia tidak panik, saya mengatakan, saya dapat kabar bahwa
abang jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan ini untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari sini. Begitu saya baru cerita dengan istrinya, Pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Selamat pagi Pak Fadlan. Saya tinggalkan istrinya, merapat ke tempat tidur salaman dengan beliau dan saya mengatakan, Abang Pendeta hari ini sungguh sangat luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dapat rahmat dari Allah karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang tidak sakit. Tapi abang mendidik istri, anak hari-hari berbohong. Dan saya tidak yakin bahwa abang tidak ada di rumah. Tapi saya datang berulang-ulang kali, saya ingin cari tahu di mana kejujuran abang. Tapi abang tetap berbohong. Itulah yang menjadi penyakit supaya saya ketemu di rumah sakit ini. Di sisi lain abang di gereja bicara cinta kasih. Sementara istri dan anak diajarkan untuk berbohong. Kalau sembuh jangan mengulangi perbuatan buruk ini lagi. Pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumah mereka. Selamat pagi. Beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai dengan judul Indahnya Islam bagi Penduduk Alam Semesta. Dari jam 10 pagi itu sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Pendeta Alfon mengantar saya sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah, besok pagi saya datang dari jam 7.30 sampai duhur. Sholat duhur selesai, saya melanjutkan pekerjaan itu sampai asar. Pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Subhanallah, menjelang waktu asar di hari ke-5, beliau bersama istri dan 7 anak menyatakan sikap hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya langsung sujud syukur dan menangis kepada Allah. Dalam hati saya berteriak besar-besar di rumah itu dan saya mengatakan, seandainya saya angku dengan agama ini, begitu saya diusir saya tidak akan datang lagi ke rumah itu. Saya sombong dengan agama yang saya anut, begitu mereka mengatakan tidak ada di rumah, saya tidak akan pernah lagi injak pintu rumah itu. Tapi terima kasih ya Allah ya Rabb, Engkau telah menanamkan kesabaran kepadaku tentang perkara ini dan hari ini hadiah terbaik dari Engkau kepada saya dengan perkara ini. Alhamdulillah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya ada sedikit tabungan, sewa rumah yang lebih besar. Saya pindahkan keluarga itu dengan tujuan menuntun mereka bisa baca Quran dan menuntun mereka untuk bisa sholat 5 waktu. Alhamdulillah hari Jumat saya ganti nama Alfon dengan nama Abu Sufyan. Hari Jumat beliau bersama anak laki-lakinya sudah mulai sholat Jumat di masjid. Asar sudah mulai sholat di masjid, maghrib sudah di masjid, isya, subuh sudah ke masjid. Begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tidak mungkinlah Abu Sufyan ke sana karena sudah sholat Jumat, sudah takbir. Konsekuensi dari dakwah itu akhirnya Fadlan dicari, ditangkap. Tanpa proses BAP langsung dimasukkan nginap di penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah. Setelah menikmati 3 bulan itu selesai keluar, saya bilang sama teman-teman dakwah tidak boleh berhenti. Kami mulai bergeser dari Jayapura ke kampung itu kurang lebih 179 km. Begitu kami sampai di sana, turun dari kendaraan saya menuju rumah kepala suku. Ternyata kepala suku berdiri di balik pintu rumah dengan tombak. Diangkat tombak itu jarak 7 meter kena di betis kaki kiri saya ketika saya menghindar. Ternyata kena di betis kaki kiri saya dan saya terjatuh. Ketika saya terjatuh, Paradai ingin melakukan perlawanan dan saya mengatakan, kita kesini bukan berperang. Kita kesini berdakwah. Dan tombak di betis kaki kiri ini adalah konsekuensinya dakwah. Jangankan Fadlan, nabimu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif dilempar sampai tumitnya berdarah-darah. Apalagi artinya Fadlan. Tugas kalian bukan melawan mereka,
tetapi mencabut tombak dari betis kaki kiri saya. Alhamdulillah, mereka cabut tombak dari betis kaki kiri saya. Saya dilarikan ke rumah sakit, harus tidur di rumah sakit selama 3 bulan. Setelah sembuh sehat walafiat, saya coba lari pagi, kaki saya sudah kuat dan saya bilang, tidak ada alasan lain kecuali kita kembali ke kampung itu lagi. Teman-teman mengatakan, Ustadz sudah dipanah di sana, sudah ditombak di sana, untuk apa kita ke sana? Saya mengatakan, jangan kamu bangun kebencian dengan manusia. Tugas kita berdakwah. Akhirnya mereka ikut dan kami kembali ke kampung itu. Begitu kami tiba di kampung itu, saya turun lagi dari kendaraan, menuju rumah kepala suku. Anak tertua kepala suku ada di halaman rumah dan saya tanya, abang, ada bapak kepala suku? Anaknya mengatakan, minta maaf, bapak ada di rumah tapi sudah 2 minggu ini sakit, terserang penyakit malaria. Kami tidak bisa bawa ke rumah sakit karena kami tidak punya mobil, kami tidak punya uang. Langsung saya jawab, kami datang ke sini untuk menjemput bapak kepala suku, abang dengan ibu, dibawa ke rumah sakit, nanti kami yang biaya seluruhnya kami yang bayar. Alhamdulillah kami bawa kepala suku ini ke sana, kami rawat dia rumah sakit selama 2 minggu sehat, sembuh sehat walafiat. Sesudah itu kami cari mereka bekal kehidupan, antar kembali mereka ke kampung halaman, kami kembali ke kota. 1 minggu kemudian baru kami mulai datang berdakwah di sana. Baru 3 hari kita bicara Islam, kepala suku ini bersama istri dan 13 anak, ditambah dengan 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi, Fadlan dicari lagi, ditangkap tanpa proses BAP, langsung nginap di penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah. Setelah 6 bulan keluar, saya bilang dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah harus seperti air mengalir. Kapan tidak ada air di bumi orang akan kehausan. Begitu juga dakwah. Maka kami naik ke atas bukit untuk berdakwah. Subhanallah, baru berdakwah 2 bulan, Allah kasih hidayah kepada 30 kepala keluarga hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura, Fadlan dicari lagi, ditahan untuk nginap di penjara selama 9 bulan. Alhamdulillah. Setelah 9 bulan itu selesai, saya mulai berpikir, hari terakhir dari bulan ke-9 mau keluar, orang yang biasa menangkap saya itu datang. Dia buka gembok penjara itu dan dia maki-maki saya di sana. Ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali wajah Anda ini. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara ini? Saya bilang, abang, saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan pemberontak, saya juga bukan penjahat. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara-saudara saya di negeri ini agar pasti tunduk memuji Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Orang kaya abang ini suatu saat akan ditangkap oleh Allah dan disiksa oleh Allah habis-habisan karena abang salah menangkap orang. Bahasa saya ini ternyata membuat dia ketakutan dan dia bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Begitu keluar dari penjara, saya tidak kembali ke posko dakwah saya. Beliau bawa pulang saya ke rumahnya. Setiba saya di rumah, beliau bilang, ceritakan Islam kepada kami. Alhamdulillah, ini dakwah saya yang paling tercepat. 8 jam kemudian, beliau bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya mulai berpikir, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali berdakwah. Siapa yang melakukan pekerjaan ini dengan asyik, Allah akan ganti dengan hidayah lebih cepat daripada angin. Tapi di saat dia dengan asyik itu dia pasti difitnah, dicemooh, ditangkap, difitnah, dilempar, ditombak, bahkan dipenjara mau dibunuh. Tapi Allah akan ganti dengan hidayah lebih cepat daripada angin. Mulai melirik dari Jayapura menuju pegunungan. Tidak punya uang. Mau dan tidak mau kami harus jalan kaki. Berapa lama jalan kaki dari Jayapura ke gunung itu? 3 bulan. Kami mencoba untuk jalan kaki. Baru jalan kaki 1 bulan di jalan, teman-teman saya itu betis kaki kiri kanannya sudah bengkak.
Mereka mulai tidak kuat mengangkat kaki kanan dan kaki kiri. Mereka bilang, kalau kita memaksa diri sampai ke lokasi, kita belum berdakwah, kita sudah dibunuh orang karena energi tenaga kita sudah habis. Akhirnya kami kembali ke Jayapura, 2 bulan tidak ada dakwah. Bagaimana caranya bisa sampai ke lokasi itu? Saya menghadap kepala desa, nama-nama kami semua saya ganti. Yang nama Zainuddin saya ganti dengan nama Paulus. Yang nama Zainal Abidin saya ganti dengan nama Markus. Yang nama Abu Bakar saya ganti dengan nama Adolf. Yang nama Fadlan saya ganti dengan nama Leo. Dengan cara ini baru kami bisa menumpang pesawat misionaris. Begitu kami beli tiket, kami semua diterima dengan KTP palsu itu. Besok pagi mau terbang, sore hari sudah menyiapkan modal sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, odol sikat gigi 7 karton, dan pakaian layak pakai 7 karung. Mencoba untuk memulai dakwah. Alhamdulillah 45 menit kemudian pagi hari itu kami terbang, tiba di lokasi. Kami disambut oleh saudara-saudara kami di sana, tapi sayang mereka semua dalam keadaan tidak berbusana, kecuali menggunakan cawat. Cawat itu bahasa kerennya koteka. Ketika melihat kondisi ini saya mulai bilang, kalau begitu 1 minggu pertama kita tidak berdakwah. Kita melakukan interaksi sosial dengan mereka, pendekatan dengan mereka. Begitu bermain dengan mereka, sudah akrab dengan mereka, sudah dekat dengan mereka, lalu saya tanya, kenapa sampai Bapak Ibu di sini berpakaian seperti ini? Disitulah saudara-saudara kita menjawab, kami dilarang tidak boleh pakai pakaian karena baju yang kami pakai ini menjadi pakaian termahal di dunia atas nama kebudayaan. Sudah pakai pakaian koteka seperti itu, mereka juga dilarang tidak boleh mandi. Boleh mandi tapi hanya melulurkan tubuh badan mereka dengan minyak atau lemak babi. Berdiri jarak 500 meter dari arah mata angin kita yang hancur. Bau ya tidak enak. Sudah dalam keadaan tertinggal, terbelakang, bau badan seperti itu. Orang asing bawa minuman keras masuk ke pedalaman. Kasih minum saudara-saudara kita di sana, mereka minum, mereka mabuk. Ada yang teler tidur di bawah pohon, ada yang di pinggir jalan. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di sana seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar untuk memutuskan plasenta dengan bayi, mereka pakai ujung batu yang tajam. Sesudah itu ibu manusia dilarang untuk menyusui anaknya dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menete anak kandung dengan air susu di sebelah kiri. Sementara air susu di sebelah kanan dipakai untuk menyusui anak babi. Ketika kami melihat keadaan itu, kami semua sujud dan menangis minta ampun. Dosa apa lagi kami hari ini? Saya langsung menjawab, tidak ada cara lain dan tidak ada agama lain yang bisa melakukan itu kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dakwah. Saya mentadaburi surat 16 ayat 125 surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Minggu kedua dakwah dimulai. Kami coba bawa salah satu kepala adatnya, kepala sukunya, kami bawa dia ke sungai. Sampai di pinggir sungai saya bilang, Bapak, cawatnya dibuka dulu. Setelah beliau buka itu pakaian adatnya, beliau bersama kami langsung jebur masuk dalam sungai. Setelah itu naik, saya suruh dai berdiri depan dengan sabun, sampo, odol sikat gigi. Saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya. Saya ambil satu sabun, saya kasih kepala suku dan saya bilang, Bapak kepala suku ikut gerakan kami. Kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Tubuh badan kami sudah penuh dengan busa sabun. Saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo 1 botol. Rambut jenis kami ini kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja.
Begitu kepala suku dia siram sampo di rambutnya, dia keramas, rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi, begitu makin tinggi jatuh kena hidung kepala suku. Kepala suku ini mencium bau harum dari sampo, langsung pergi tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mulai mengatakan, "Bapak kepala suku, harus disiram dengan air." Kepala suku menjawab, "Tidak anak, ini wangi." Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. Alhamdulillah, kepala suku ini 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 bersama kami kembali jebur ke dalam sungai, naik sama-sama gosok sabun sampo. Kami yang lain kembali jebur dalam sungai untuk bilas. Kepala suku ini naik pasang koteka dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Kena matahari, busa sampo itu kering, busa sabun itu kering. Kepala suku langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun ke rumah, Allah turunkan rahmat berupa hujan. Kena di tubuh badannya, busa sampo dan sabun yang tadi kering muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah, tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami sampai ke rumahnya, beliau bangun tidur langsung beliau mengatakan, "Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Sang Pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi?" Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai, mandi, resmi bilas, naik. Beliau itu dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Setelah dia bangun tidur, kampanye warga adat masyarakat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai sebanyak 3.712 orang. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil untuk belajar mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa. Kami ajarkan mereka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang belum tuntas semuanya. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. 1 minggu sebelumnya kami sudah buat panggung di tengah lapangan itu menjadi tempat sholat kami. Saya bilang sama kepala suku, yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti kami selesai sholat duhur kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Kami wudhu selesai, kami naik di atas panggung. Yang sudah mandi maupun yang belum mandi mereka duduk di bawah panggung. Salah satu dai dia qomat dan saya takbir. Allahu Akbar. Teman-teman dai di belakang saya pun ikut takbir. Allahu Akbar. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang duduk di bawah panggung, semuanya serentak berdiri, berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam seakan-akan kami itu Ka'bah. Mereka tawaf. Apa yang mereka lakukan? Ternyata berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam itu untuk memperhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Saya salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala suku besar itu langsung loncatnya di atas panggung sholat dan mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya bilang dalam hati saya, subhanallah, baru mandi cerdas begini. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang bisa masuk di akal pikiran mereka. Saya mulai jawab. Bapak kepala suku, mama-mama dan masyarakat, kami 20 dai ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam 1 hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan, itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya kami punya jiwa, kami punya raga, dan kami punya kehidupan ini kepada Tuhan Allah. Yang kami bicara-bicara adalah Allah Maha Besar,
Jiwa, raga, dan kehidupan kami ini kecil sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami, tangan kanan kami malu menutup tangan kiri dan dada. Terserah Allah. Mau menghukum kami terserah, mau memberi kami hadiah terserah, karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya jiwa, raga, dan kehidupan kami kepada Tuhan Allah. Kepala suku mendengar penjelasan saya, langsung beliau mengatakan, "Oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam." Beliau mengajukan pertanyaan berikutnya. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan? Apa artinya bongkok badan? Kenapa ruku? Saya jawab, kami bongkok badan itu supaya kami melihat di bumi ada fasilitas yang dikasih oleh Allah. Pasir, tanah, batu, air, hewan, tumbuhan, semua itu pemberian Allah kepada manusia, dinikmati, dilindungi, karena masih ada manusia berikutnya. Oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan itu? Apalagi artinya? Kenapa sujud? Saya jawab, kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas dosa kejahatan yang kami lakukan di bumi, sehingga kami merendahkan kepala kami minta ampun. Kenapa kami lakukan itu? Sebentar kami mati nanti kami punya kulit, daging, tulang, darah akan dilebur kembali menjadi tanah. Sebelum dilebur kembali menjadi tanah, kami menyatukan telapak tangan, kepala, lutut dan kaki, tunduk menangis minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Salam dia bilang bicara-bicara. Saya jawab, kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami bongkok badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah. Sesudah itu minta ampun, selesai minta ampun kami lihat ke sebelah kanan. Kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami datang ke sini untuk mengajarkan orang bisa tahu mandi. Di tempat ini belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian dan menutup tubuh badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada mengenal Allah dan Rasulnya, kami hadir di sini memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku besar itu langsung mengatakan, kalau begitu kamu semua ini turun duduk di bawah. Kami 20 dai turun bergabung dengan masyarakat di bawah. Kepala suku ini memanggil kepala-kepala suku lain naik di atas panggung. Bukan sholat tapi mereka rapat membahas kehadiran kami di sana. Setelah rapat selesai, kepala sukunya menyampaikan pengumuman. Hari ini kita senang karena anak-anak ini sudah datang mengajarkan agama yang benar. Dalam rapat adat kami sepakat bahwa kita semua masuk ke dalam agama anak-anak ini. Begitu mendengar kalimat itu kami 20 dai semua sujud syukur dan menangis kepada Allah. Malu karena tidak bawa apa-apa kecuali sabun, sampo, sikat gigi dan pakaian apa adanya untuk mereka. Menguatkan hati saya mulai membimbing mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat selesai, proyek berikut yang kami lakukan adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Paulus kami ganti nama dengan Abdul Halim, Abdul Hakim, Zainal Abidin, Musa, Ibrahim, Abu Bakar, Abdul Rahim. Dan itu nama-nama yang paling cocok jika orang Irian masuk Islam. Sangat lucu kalau dia masuk Islam, badannya hitam, rambutnya keriting, dipanggil Suroso. Gak cocok. Atau dia masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam, ini dipanggil Kang Asep. Tidak cocok. Tapi Zainal Abidin, Abdul Muthalib, nama-nama itu yang cocok untuk mereka. Setelah mengganti nama mereka, proyek berikut yang kami lakukan untuk mereka adalah melaksanakan hitanan massal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah kami dibantu oleh guru, sahabat, teman, kawan, orang tua kami, Kolonel Dr. Mulya Tarmizi dari Angkatan Laut, bawa tentara, polisi, kita bawa ke atas menghitan saudara-saudara kita di sana. Begitu dalam proses hitanan,
Beliau bilang sama saya, harus kita kasih tahu Pak Harto biar pembangunan di sini dipercepat. Saya bilang saya tidak ada akses ke Pak Harto. Kalau Tuan Guru punya akses silakan. Langsung beliau bikin fax di fax. Pak Harto bilang silakan bawa tua-tua adat dan kepala suku menghadap saya. Subhanallah, kepala-kepala suku ini sudah pakai celana panjang, pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas. Tapi belum bisa pakai sepatu. Karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Tidak ada jenis sepatu itu, terpaksa kami menggunakan sendal jepit kelebihan tumit. Terbang Makassar terus ke Jakarta. Menginap di Menteng Wisma Haji Jakarta Pusat. Pagi-pagi bangun sholat subuh selesai, sarapan, mandi dan pakaian menuju istana. Begitu kami sampai di istana, Pak Harto mengatakan pertemuannya ditunda. Bukan jam 10 pagi dan bukan di istana. Pak Harto minta supaya lebih baik, lebih akrab di rumahnya jam 5 sore. Akhirnya kami balik ke Wisma Haji, sholat duhur, makan siang, sholat duhur selesai istirahat, bangun, mandi, sholat asar selesai kami datang ke Jalan Cendana. Begitu kami datang, Pak Harto sudah berdiri di depan pintu rumahnya menyambut tua-tua adat dan kepala-kepala suku. Bersalaman, berpelukan, dibawa masuk ke dalam ruang tamu, dikasih makan, dikasih minum. Pak Harto juga sudah menyediakan bingkisan, oleh-oleh, ditambah dengan uang saku dan tiket. Sebelum menyerahkan bantuan dan uang saku ini, oleh-oleh kenang-kenangan ini, Pak Harto minta supaya salah satu dari kepala suku bicara konferensi pers. Lalu kepala suku besarnya yang bicara. Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar? Karena dia baru lihat Makassar. Presiden macam apa baru hanya bangun Jakarta? Karena dia baru lihat Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto jangan lagi dipilih jadi presiden. Pak Harto ini bicara, kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi raut wajah Pak Harto tidak ada prasangka buruk, senyum, bahagia. Dan Pak Harto minta tolong diterjemahkan. Tidak mungkinlah saya menerjemahkan seperti itu. Itu tidak mungkin. Tapi saya mengambil makna dari apa yang dimau oleh kepala suku, lalu saya bilang sama Pak Harto, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Dengan cara inilah Pak Harto langsung menelpon Menteri Agama, kepala-kepala suku tidak berangkatkan haji pada tahun itu juga. Dan Pak Harto minta kepada Menteri Agama setiap tahun orang-orang kepala suku ini yang masuk Islam melalui jalur AFKN, melalui jalur saya, mereka minimal 50 sampai 75 orang harus berangkat haji. Pak Harto juga menelpon Menteri Sosial, kami dibantu 917 unit rumah layak huni dengan program ABRI masuk desa. Dan Pak Harto juga menyumbang 1000 karung pakaian, 600 karton sabun, 600 karton sampo, 600 karton odol sikat gigi. Dan Pak Harto juga menyumbang 28 masjid. Dan dakwah dari Jakarta ke kampung sana tidak boleh menggunakan kapal laut, tapi menggunakan kapal pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusumo dibawa ke sana. Anak-anak yang sudah syahadat dibawa keluar sekolah di Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammadiyah Solo, Muhammadiyah Malang, Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah Pak Harto sudah tidak ada, tetapi bukti dakwah dan menjaga NKRI-nya terbangun dari bawah ke atas, sehingga orang-orang di sana mulai merasakan bagaimana nilai setelah Pak Harto sudah tidak ada di bumi hari ini. Ini mungkin dari awal cerita. Ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Atau ada pemuda-pemuda di sini yang belum menikah, angkat tangan. Ini sudah menikah semua. Antum sudah menikah? Angkat tangan lah. Yang belum menikah. Yang belum menikah ini saya sarankan, janganlah antum menikah wanita Solo, rugi.
ikut Ustadz Fadlan ke Irian, dakwah di sana, sebelum berdakwah nikah dengan anak kepala suku dulu. Karena kalau antum nikah wanita Solo, anaknya anak Solo, anak Jawa. Tapi kalau antum menikah anak kepala suku di Irian, itulah anak Indonesia. Itu ahwat-ahwat yang masih bujang di sini juga, jangan nikah dengan mereka. Lapor dirimu kepada Ustadz Fadlan, nanti Ustadz Fadlan stok dari sana yang laki-laki, anak kepala suku menikah dengan mereka. Supaya kekuatan Solo, Irian jadi kekuatan besar. Sehingga keturunanmu yang akan mengatakan kepada Indonesia Tengah, Indonesia Barat bahwa wahai nenek, mas, kakek yang ada di Indonesia Tengah, Indonesia Barat, kami yang menjaga republik ini dari timur Indonesia. Oke, silakan yang bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum Ustadz Fadlan, saya mau bertanya. Namanya siapa dulu? Nama saya, gimana? Iya, saya Solo asli. Kebetulan saya jendus. Saya mau bertanya, tadi Ustadz Fadlan kan bilang bahwa dakwah itu enggak ada ruang dan waktu. Terus kita kan semua harus wajib ya untuk dakwah gitu. Terus apa yang harus kami lakukan untuk dakwah tersebut? Misalkan kan nggak ada ruang dan waktu. Di sana-sana kan masih banyak yang belum tersentuh dakwah gitu loh. Itu terus apa yang harus kita lakukan gitu loh, Tat? Biar nanti kita nggak dituntut Allah, gimana kamu kok nggak dakwah gitu. Makasih. Yang pertama yang harus dipahami oleh kita bahwa warisan terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah. Kalau dakwah tidak maksimal, maka kita tidak bisa menemukan titik kemenangan. Dakwah tidak maksimal, maka kita tidak akan menemukan titik kebangkitan. Indonesia ini sudah punya modal mayoritas muslim di dunia. Indonesia sudah punya modal masjid terbanyak di dunia itu Indonesia. Indonesia juga sudah punya modal majelis taklim terbanyak di dunia itu juga di Indonesia. Indonesia juga sudah punya modal pesantren terbanyak di dunia itu Indonesia. Tapi kenapa tidak bangkit? Karena dakwah belum maksimal. Dakwah belum merata. Kenapa belum maksimal, belum merata? Karena sebagian di antara kita berpikir bahwa dakwah itu urusan mereka yang datang dari pesantren, mereka yang SAG, sarjana alam gaib, yang datang dari Timur Tengah, mereka yang sudah punya hafalan. Sehingga ketika mau bertindak terhadap dakwah itu ketakutan. Padahal Nabi SAW dengan hadis yang sangat pendek sampaikan walaupun satu ayat. Makna sampaikan walaupun satu ayat itu artinya semua orang bertanggung jawab menyampaikan pesan dakwah ini kepada siapa saja. Dan dakwah itu kepada dua kelompok. Pertama yang paling utama kepada orang kafir. Jadi agama Islam ini hadir utama untuk mendakwakan orang kafir. Itu perlu harus difahami oleh kita. Yang kedua, kepada orang yang sudah beragama Islam untuk menjaga akidah dan agamanya. Kenapa berdakwah kepada orang kafir? Supaya jangan mereka dipanggil dengan kata kafir. Jangan. Karena kata kafir itu Allah mencantumkan dalam Al-Quran sebagai bahasa yang paling menyenangkan supaya karena mereka belum mendapat hidayah dan rahmat dari Allah. Maka tugas kita mendakwakan mereka supaya mereka dipanggil dengan sebutan orang-orang beriman, masuk Islam. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, niat dulu, perhatikan niat dulu. Ada orang berpikir begini, dakwah itu harus dengan uang. Saya bilang tidak. Kalau kapan kita berdakwah dengan uang, kekecewaan yang kita hadapi. Kalau kita ingin dakwah dengan modal, maka ujungnya adalah penyesalan dan tidak akan melakukan lagi. Bukan. Lihat mimpi besar Nabi SAW yang digambarkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Anitum harithum alaikum. Menginginkan seluruh penduduk bumi ini bahagia, selamat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita itu.
menyelamatkan semua orang untuk mendapatkan rahmat kebahagiaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kebahagiaan paling terbaik kecuali dengan Allah. Maka tugas kita menyampaikan dakwah kepada mereka dengan ilmu yang kita miliki, tugas kita mendesak kepada mereka. Tetapi wahai saudara-saudaraku, kalau kita tidak punya ilmu, Nabi mengajarkan kepada kita modal paling besar setelah niat adalah milikilah akhlak yang terbaik dalam hidup. Itu kekuatan dakwah kita. Sekarang saya tanya antum, kalau bicara akhlak saya tanya antum. Ya bapak-bapak, yang ibu-ibu. Antum ada maling, ini andaikan ini satu kompleks. Ini satu kompleks. Maling datang ke rumahmu, dia masuk ke dalam rumah ambil emas istrimu 40 gram, uang 35 juta. Dia sudah ambil. Dia mau keluar ketahuan oleh warga. Akhirnya warga ribut. Warga sudah siap dengan balok, dengan kayu, dengan bensin untuk bakar dia. Kira-kira apa yang antum lakukan terhadap maling ini? Ada yang bantu saya bisa? Survei membuktikan rata-rata orang yang berwudu, takbir, ruku, sujud salam tidak melahirkan akhlak kepada sang maling ini. Pasti dia dipukul, dia diancam, dia dilaporkan ke polisi, bahkan dibakar. Padahal esensi maling itu datang kalau kita dengan dakwah kepada dirinya, dia akan bertobat selama-lamanya. Kita sebagai orang yang punya emas dicuri, sebagai suami yang punya istri emasnya dicuri, tampil di tengah-tengah warga yang sedang berdiri dengan tombak, dengan panah, dengan segala macam, dengan palu-palu, dengan segala macam semua. Katakan kepada mereka, hei saudara-saudaraku, istirahat kalian keluar semua. Ini adalah tamu saya. Setelah mereka pergi, bawa maling ke ruang tamu, suruh istri siapkan makanan dan minuman yang enak untuk dia makan. Di saat dia makan minum bilang sama dia, karena antum datang ke sini tidak memberitahu saya, sehingga ala kadarnya saya siapkan. Lain kali antum ke sini 3 hari sebelum datang kasih tahu, saya akan masak ayam 1 ekor untuk dirimu sendiri. Sesudah itu antar dia keluar. Pasti emas yang ada di dalam kantong dia, uang yang ada di kantong dia akan kembalikan dan dia akan bertobat. Di perjalanan dia akan katakan, itulah orang Islam dengan kecerdasan Islam kepada diri mereka. Ini energi yang paling kuat. Niatnya jadi maling, berubah menjadi orang yang beriman. Kenapa saya tanya ini? Karena saya punya kasus. Dia agamanya Protestan. Mencuri lagi bukan lagi mobil tetangga yang mau diambil. Dan sudah bawa keluar itu mobil. Ketika warga sudah siap, dia sudah bawa mobil keluar dan mobil diparkir di depan pintu rumah saya. Ketika dia mau dihajar, saya keluar dari dalam rumah dan saya bilang, kalian pulang semua. Ini tamu saya, cuma dia salah jalan, dia kira ini mobil saya, maka dibawa keluar. Saya tarik dia masuk ke dalam rumah. Saya bilang silakan bawa mobil ini pulang. Mobilnya tidak lecet juga, tidak apa-apa. Saya mau masuk dalam rumah, saya bilang kamu tunggu di sini, kita kasih minum dia, kasih makan dia. Azan subuh. Ketika azan subuh saya bilang, saya mau ke masjid sholat. Di rumah ini tidak ada laki-laki, Anda ikut saya ke masjid. Dia bilang, agama saya Kristen. Wah, apa yang terjadi? Dia bilang, agamamu Kristen, saya mau ke masjid, Anda tinggal di sini. Dia berpikir, dia bilang, kalau begitu saya ikut ke masjid. Dan hari ini saya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari ini maling ini jadi salah satu ustadz keren di Indonesia. Saya tidak perlu menyebut namanya. Jadi dakwah kita dengan cara yang begitu. Kan kenapa? Akhlak. Memang susah. Menurut pandangan kita ini tidak bisa, saya tidak bisa. Apalagi darah orang Maluku Irian.
Orang kawasan timur itu tinggi temperatur. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman pengen tanya gini aja Ustaz. Nama saya Ardi dan saya cuman pengen tanya, Ustadz ini agama Islam sudah dari kecil atau mu'alaf gitu dulunya? Cuman itu aja Ustaz. Terus misalkan apa namanya dari kecil masuk Islam, apa keluarga-keluarganya juga semuanya Islam gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fadlan ini sejak Sultan Malikul Soleh berdakwah ke sana, uyutnya Ustadz Fadlan sudah muslim saat itu. Ayah saya seorang guru agama dan kami belajar Islam lebih banyak kepada beliau. Ditambah lagi hijrah ke Makassar. Dari Makassar juga datang ke Jawa Timur, ke Ponorogo, ketemu beberapa guru untuk terus menambah ilmu. Ya ditambah-tambah pergi ke Timur Tengah, ditambah-tambah sedikit, itu menjadi modal. Dan kami lakukan itu terus sampai hari ini. Saya sudah wakafkan diri saya dan keluarga saya untuk pekerjaan ini. Dan saya menganggap itu paling damai, paling asik. Karena saya juga sudah ditawarkan berkali-kali jadi anggota partai. Ada yang sudah transfer uang ke rekening antar mobil dengan catatan keluar bicara dakwah lewat partai. Saya bilang enggak, tidak asik kalau saya di partai karena ada aturan di partai. Itu sudah saya hadapi setiap musim pemilu. Ini tahun kelima dari pemilu saya selalu berhadapan dengan itu. Saya menghindar. Biarlah seperti dai sehingga saya bisa ketemu dengan masyarakat. Dan saya sudah ditawarkan jadi gubernur berapa kali, saya juga tidak mau. Kepala-kepala adat sudah minta, saya harus masuk, enggak. Saya mengambil keputusan ini karena satu hal yang harus saya kerja hari ini. Salah satu kepala suku beliau sudah meninggal dunia, beliau bilang begini. Indonesia itu makmur, sejahtera. Palestina itu merdeka, cuma satu hal yang dilakukan oleh orang di Indonesia. Perbanyak rusa di Irian. Ini kepala suku bicaranya, analoginya tinggi. Kalau mau Indonesia merdeka, Indonesia adil makmur, kalau mau Indonesia adil makmur, Palestina itu merdeka, perbanyak rusa di Irian. Maksudnya perbanyak Islam di Irian. Kalau orang Irian sudah Islam semua, titik kesejahteraan itu akan didapatkan di Indonesia dan semangat Palestina merdeka itu akan dimiliki oleh Palestina. Karena saudara yang tadi kritik Muslim itu akan jadi wacana dalam Republik Indonesia dan Palestina untuk berdiri bahwa kami adalah pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sungguh yakin itu. Nanti mungkin lain kali saya minta panitia, kalau saya bicara pakai slide supaya akan saya tunjukkan kenapa kepala suku ini bicara begitu. Saya lihat dalam surat 67 ayat 34, Allah bilang lihat alam semesta ini, lihat sekali, dua kali, tiga kali, kau tidak ketemu apa-apa kecuali sesuatu yang hampa. Sebuah rahasia Allah di balik itu, dalam bahasa tadabbur bahwa di balik hikmah ayat-ayat Allah itu rahasia, energi hidup untuk menjaga dakwah dan agama ini di Indonesia yang terbaik. Ada yang lain? Silakan. Wah, ini yang mau ke Irian ya. Ustaz mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanya. Ustaz mau nanya, kan biasanya orang mu'alaf itu lebih kuat imannya lebih kuat daripada orang Islam yang udah dididik dari kecilnya. Kenapa itu Ustaz?
Karena semangat dia mencari ilmu, sementara orang Islam ya itu aja. Semangat orang mualaf itu mencari ilmu, sementara orang Islam ya itu saja. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu yang dilakukan. Dia tidak punya modal pemahaman kepada agama. Sehingga kenapa mualaf itu lebih kuat, lebih dahsyat bicaranya, lebih energi, karena dia sudah merasakan bahwa yang pernah dilakukan itu salah, maka peluang memperbaiki dirinya dengan menambah ilmu Islam. Orang Islam sendiri belajar bahasa agama juga setengah-setengah. Kenapa? Karena orang Islam sendiri tidak merasakan indahnya dakwah. Coba saya tanya antum, apakah pernah di lingkungan dekat masjid ini atau di masjid di tempat antum tinggal, pernah kalian selesai sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, setiap selesai sholat ketua-ketua RT berdiri pintu rumah, pintu masjid masing-masing, absen warga yang masuk ke masjid? Nggak ada. Padahal rukun negara Republik Indonesia ini Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau ada ayat yang menjabarkan, ada aturan yang menjabarkan berkaitan dengan undang-undang ayat ketuhanan yang Maha Esa, maka setiap warga negara terutama ketua RT berhak mendakwakan warga mereka di lingkungan mereka yang seagama dengan mereka supaya mereka mampu menjaga agama. Itu enggak ada penjabaran ayat itu. Seakan-akan dipamerkan ketuhanan yang Maha Esa, sesudah itu dilanggar lagi sampai hari ini. Padahal perlu penjelasan apa makna ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, jawabannya dijawab oleh lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru dapat Indonesia Raya. Nah, bagaimana dilakukan mendapatkan Indonesia Raya? Cuma dua. Satu, jiwa harus dihidupkan dengan agama ini. Yang ketiga, badannya harus dirawat dengan kesehatan yang baik, makanan yang halal, thayyib, mubarakah. Baru kita bisa menemukan Indonesia Raya. Bukan jalan tol. Bukan. Kalau bangun jalan tol, kasihan saudaraku yang ada di gunung sana tidak bisa naik jalan tol. Maka bagaimana kita bisa menemukan Indonesia Raya? Apakah orang di kota yang menemukan itu? Tidak. Indonesia Raya harus dimiliki oleh seluruh anak Indonesia dari kampung sampai ke kota, kota kembali ke kampung. Bagaimana caranya? Jiwa mereka hidup. Nah, jiwa yang hidup itu artinya dakwah harus dilakukan dengan baik. Masih SMA atau sudah kuliah? SMA. Gunakan kekuatan dakwah di SMA supaya teman-teman itu dapat mengerti agama ini dengan baik. Kalau belum, belajar kepada guru-guru yang ada di Solo, dan gudang ilmu itu ada di Solo. Datang ke tuan guru besar Ustadz Muin, minta ilmu ke sana, lalu pergi berdakwah di SMA. Dakwah gurunya juga. Karena banyak guru yang juga tidak mengerti Islam, sekedar bunyi saja. Dakwah ke mereka, inilah yang kurang di Republik ini. Padahal tujuan kita menjaga Republik ini kalau dakwah itu hidup. Saya punya pemahaman begini. Kalau dakwah ini sudah hidup dengan energi Islam yang kuat, kita akan melihat kemakmuran yang datang dari seluruh arah dari Allah. Dan orang-orang Jawa, orang Irian, orang Sulawesi, mereka bertemu itu bukan karena kecantikan, ganteng, gagah, bukan. Tapi mereka bertemu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin lihat suasana bagaimana Bilal bin Rabah bisa menikah dengan wanita yang cantik sekali. Itu terjadi di Indonesia Raya. Bagaimana orang Irian bisa menikah dengan wanita soleha dari Solo. Dan bagaimana laki-laki Solo bisa menikah dengan wanita bidadari yang datang dari Irian. Anaknya akan tampil baik. Walaupun nanti malam pertama suaminya ketakutan, itu urusan kedua. Tapi penting bagaimana kita membesarkan mereka dengan Islam, pemahaman ini. Ini persoalan hati, ini harus dihidupkan supaya mereka mengerti bahwa Islam itu seperti begini, bukan begitu. Seperti yang diceritakan oleh orang lain. Enggak, Islam itu harus seperti itu. Ada yang lain? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana. Saya ingin bertanya sesuatu, Ustadz. Jadi saya ini adalah seorang mu'alaf.
Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, bagaimana cara saya ini sebagai anak berdakwah pada kedua orang tua saya? Karena saya berharap suatu saat nanti orang tua saya bisa masuk Islam, Ustadz, seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, apakah benar jikalau orang tua itu memiliki perbedaan keyakinan? Karena orang tua saya kan masih Kristen, itu kalau sudah meninggal apakah anaknya itu tidak bisa mendoakan seperti itu, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak sebagai seorang mualaf harus berdalam agama, belajar semua agama, belajar semua ilmu dari para guru. Yang kedua, setelah mempelajari Islam harus kuat menghadapi ayah ibu, mendakwakan mereka walaupun mereka janji dengan harta, dengan iming-iming segala macam semua, tetapkan hati dalam Islam. Dan apakah orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan Kristen didoakan? Enggak sampai. Doa enggak diterima. Kecuali dia masih hidup, dan itu tugas umat Islam mendoakan seluruh orang kafir supaya mendapatkan hidayah dari Allah, termasuk kepada ayah dan ibumu. Kalau dia masih hidup, doakan dia supaya dapat hidayah dari Allah. Kapan mulainya? Di saat berdakwah dengan mereka, sampaikan hidayah itu, sampaikan Islam kepada mereka dan berdoa supaya mereka dapat hidayah. Saya kasih satu kasus begini. Ada anak SMP, dia orang Ambon, bapaknya itu dedenggot pembangunan gereja di Indonesia. Anak ini dia bergaul dengan anak-anak irian yang muslim, sehingga kelakuan dia kelakuan Islam. Dia tiap hari mencuri sarung dari rumahnya, keluar, dia isi dalam tasnya, begitu sholat maghrib dia ikut sholat maghrib. Dia belum syahadat, tapi dia ikuti teman-temannya yang SMP. Maghrib, Isya, ketika menjelang subuh dia minta izin lagi, dia bilang saya mau pergi belajar kelompok dengan teman-teman. Padahal dia pergi sholat subuh dengan teman-temannya, sesudah itu baru mereka belajar. Itu dilakukan terus menerus dan dia merasakan Islam itu indah. Akhirnya dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dia pulang ke rumah, dia bilang sama ayah dan ibunya, saya sekarang sudah masuk Islam. Maka bapak ibu tidak boleh lagi marah kepada saya, tidak boleh lagi, oh ini saya sudah Islam. Apa yang dilakukan oleh setelah dia masuk Islam? Dia pergi belajar ilmu bekam. Belajar ilmu bekam, ilmu urut, segala macam, kiropraksis semua selesai. Semua yang berkaitan dengan herba yang diajarkan Nabi dimengerti oleh dia. Begitu bapaknya sakit, dokter mau ke rumah, dia bilang sama ibunya, jangan bawa dokter ke rumah, akulah dokter dari ayah. Sampai ke rumah, bapaknya kena stroke. Dia bekam bapak dan ibunya, sesudah itu bapaknya dalam keadaan sakit di terapi, dan bapaknya tanya, ini pengobatan apa? Dan dia bilang, ini adalah pengobatan yang diajarkan oleh Nabi yang kalian benci kepadanya. Kenapa saya memiliki masuk Islam? Karena ternyata pelajaran dari Nabi ini membuat tubuh badan kita sehat semuanya. Dia terapi bapaknya, ibunya selama 3 minggu berturut-turut. Minggu keempat sehat walafiat, minggu kelima dia syahadat. Karena terapi anak yang SMP, dari SMP dia rubah ayah ibunya menjadi muslim. Bapak ibunya menyesal menjadi orang yang membangun gereja di seluruh Indonesia. Itu peranan dakwah. Maka jangan malu kepada orang tua, dia adalah orang tua kita. Apapun agamanya, bersikap dengan akhlak yang baik kepada mereka, sekaligus menyampaikan pesan ayat kepada mereka. Walaupun nanti dia ngotot, pasti dia akan ngotot. Anak kemarin baru masuk Islam sudah datang. Bahkan mereka akan menyatakan bahwa ini baca Quran makanya kamu sesat segala macam semua. Keadaannya mereka begitu. Tapi ini dengan cara itu akhirnya orang tuanya syahadat. Sesudah itu orang tuanya menambil adiknya lagi, kakaknya lagi, sampai mereka semua satu keluarga menjadi muslim. Ada yang lain? Oke, yang di belakang ini. Sebelum ini saya di belakang sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiono. Ustadz, saya mau tanya, tadi Ustadz sempat menyinggung masalah partai politik. Karena ini sebentar lagi kita mau ada pemilu. Saya mau tanya, bagaimana pandangan Ustadz tentang capres dan cawapres tahun ini? Terus politik. bagaimana saran Bapak Ustadz kepada khususnya jamaah ini dan umumnya para calon pemilih dan warga Indonesia di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya jelaskan, Jokowi itu orang Indonesia dari Solo. Prabowo itu juga orang Indonesia dari Solo juga ya. Solo Raya juga kan? Orang Indonesia. Mereka semua orang Indonesia, wakilnya juga orang Indonesia, tidak orang lain. Tetapi yang perlu dipahami oleh kita, kejujuran itu penting. Keteladanan itu penting. Kejujuran itu adalah topik terbaik jadi pemimpin. Dan Nabi sudah mengajarkan kepada kita menjadi pemimpin ini cuma 4 hal saja. Sidik, amanah, tablik, fatona. 4 itu. Nah, Bapak Ibu tinggal melihat siapa di antara mereka berdua itu. Yang amanah, yang fatona, yang jujur. Nah, karena ini pertanyaan capres itu, supaya kisi-kisi ini saya berikan kepada seluruh orang Islam di Republik ini. Kenapa Allah menyuruh pemerintah negara menetapkan tanggal 17 April 2019. Saya lihat Al-Quran itu ayat Allah paling spektakuler. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 17 ini Allah ingin ingatkan kembali kemenangan kepada orang Islam tentang tanggal 17 di bulan Agustus. Allah ingin mengulangi tanggal kemenangan itu kepada orang Islam di tanggal 17 April. Kenapa? Tanggal 17 ini adalah tanggal orang yang biasa menuju kemenangan. Hayalal falah, mereka yang satu hari 17 kali menghadap Allah. 17 rakaat. Di sana ada angka 4. Oh, angka 4 itu di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambaliyah, ada Hanafi, ada Hajar Aswad, ada Irak, ada Yamani, ada Samsi, ada Yamani. Udah. Terus di sana ada 20, 19. 20 itu sifat Allah, mulai dari wujud, kidam, baka sampai. Terus di sana ada angka 19. Nabi bersabda, memulailah kalian dengan sebuah pekerjaan dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Huruf hijaiyah itu angkanya 19. Billah. Itu artinya orang yang memikir cerdas dengan kebangsaan Indonesia, dia akan memilih yang benar untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memilih yang benar untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memilih yang benar untuk bagaimana agama ini hidup, agama ini jalan. Memilih yang bagaimana supaya ulama ini tentram, terus menyampaikan dakwah. Memilih yang bagaimana supaya nilai ketuhanan Maha Esa itu berjalan dengan baik, kemanusiaan itu ada di seluruh tanah air, persatuan itu terjaga, dan kita akan menciptakan kerakyatan yang benar, kerakyatan yang penuh dengan hikmah. Lalu kita akan menghasilkan keadilan bagi bangsa dan negara. Nah, pilihlah itu. Udah jelas? Gak boleh saya menyebut nama orang. Tinggal Bapak yang punya pikiran. Kalau Bapak tidak berpikir cerdas, berarti Bapak kelompok khatamallahu ala qulubihim. Harus cerdas itu. Maka wanita yang pakai jilbab harus pilih yang cerdas supaya jilbabnya cahaya. Laki-laki yang pakai baju koko harus memilih yang cerdas supaya menghasilkan yang keberkahan. Dan Allah ingin ulangi kemenangan itu kepada orang Indonesia supaya mereka memikirkan manusia Indonesia menuju ketaatan yang benar dengan analisa permasalahan yang sudah Allah kasih kita kepada lalu. Dari tahun 2014, permasalahan apa yang terjadi kepada agama? Permasalahan apa yang terjadi dengan umat?
permasalahan apa yang terjadi dengan bangsa, permasalahan apa yang terjadi, itu menjadi analisa untuk menentukan tanggal 17 itu. Maka saya menyebut hayya 'alal falah, 17 adalah hari kemenangan. Gitu. Siapa yang memberi kemenangan itu? Allah sudah sengaja memberi isyarat kemenangan, tinggal umat Islam yang mau mengambil kemenangan ini atau tidak. Maka siapa yang ketika dia tidak tahu rahasia kemenangan ini, dia ingin mempersulit kemenangan ini, Allah akan persulit dia untuk mendapatkan kemenangan itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Surat 9 ayat 32 dan surat 61 ayat 8. Orang berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Facebook, mulut mereka ini ditafsirkan, ditadabur Facebook, apalagi internet, Instagram, WhatsApp, hoak, pangkat, televisi, partai, kekuasaan. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tidak menghendaki itu. Bahkan Allah tetap menyempurnakan cahaya ini walaupun orang kafir tidak menyukainya. Tapi bagaimana dengan orang Islam? Kalau ini menjadi ibadah menyelamatkan semua orang, jadikan tanggal 17 itu menjadi tanggal mengabdi kepada Allah. Saya ingin negara ini aman, saya pilih orang atas nama ini, nomor-nomor sekian. Demi Allah dengan nama engkau, saya masuk ke kotak ini, bismillahirrahmanirrahim. Bila perlu berbuat janji dengan orang-orang yang di TPS. Siapa yang mencurangi suara saya, siapa yang menghilangkan suara saya, siapa yang mengotori suara saya, dia akan dilaknat oleh Allah. Karena tugas saya memilih untuk menyelamatkan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk tenang beribadah dan beriman kepada Allah. Dan ini hak saya menjadi warga negara, lakukan itu. Maka dengan rahasia tadi, Bapak Ibu silahkan memilih. Ya, kalau saya menentukan nanti ada Bawaslu di sini kita tidak tahu. Iya, karena saya pernah ada kasus, saya ceramah di Kuningan. Saya bilang sama jamaah yang hadir kurang lebih 2.000 orang. Saya bilang begini, kaki ayam, berapa kaki ayam? Saya bikin begini. Ternyata MC-nya Bawaslu. MC-nya detak saya, dia bilang, Pak Ustadz saya ketua Bawaslu di sini. Oh, saya cuma bilang ayam itu kakinya berapa? Jadi tidak boleh. Jadi itu nanti ini, bro. Tapi era sekarang boleh bicara itu. Tapi saya tidak boleh gunakan ini. Nanti orang mengatakan, walaupun masjid ini dijadikan menjadi pusat peradaban, pusat perang, pusat politik, pusat pendidikan, boleh. Kalau ada orang melarang tidak boleh. Tapi kita sebagai orang Islam yang beretika tidak boleh. Karena tadi saya bilang mereka dua ini orang Indonesia. Tinggal kita yang dengan kecerdasan, bagaimana memilih yang cerdas itu. Apalagi milenia ini, pilihlah yang cerdas. Antum akan makin cerdas. Ya, jangan tanya politik lagi, nggak enak. Saya kira tidak ada. Kalau tidak ada, saya cerita satu terakhir ya. Ini berkaitan dengan yang akhwat dan ikhwan. Setelah kita berdakwah di lokasi di pegunungan selesai, saya bercoba untuk kita datang ke satu tempat lagi. Jalan kaki ke lokasi untuk berdakwah 12 hari. Begitu kami tiba ke lokasi ini berdakwah selama 3 bulan seorang saja yang masuk Islam. Saya mulai berpikir bagaimana supaya bisa banyak orang syahadat. Saya turun dari gunung jalan 12 hari, terus naik kapal ke Surabaya, menghadap pengurus masjid di Sunan Ampel Surabaya. Saya minta tolong bantu saya pakaian layak pakai, sabun, sampo, odol sikat gigi. 2 bulan kemudian terkumpul 600 karung. 200 karton sabun, sampo, odol sikat gigi, dan beberapa bantuan lain saya bawa. Besok mau berangkat, ada alumni dari IAIN Sunan Ampel, tinggi orangnya, putih, cerdas, namanya Firman. Dia bilang begini sama saya, bolehkah saya ikut dakwah di Irian? Boleh, tapi jangan tanya gaji karena saya tidak punya uang.
Kalau antum ikhlas silahkan. Dia bilang saya ikhlas. Akhirnya dia ikut saya. Kami bawa bantuan ini sampai ke lokasi. 5 hari kemudian sampai, kami turunkan seluruh barang. 2 hari kemudian kami mulai jalan kaki. Begitu jalan kaki hari pertama, Firman dia mulai tanya, Fadlan, kira-kira kapan kita sampai ke lokasi? Saya tidak jawab, saya diam. Besok pagi jalan lagi, menjelang asar kami istirahat. Dia tanya lagi, masih lama ya? Saya tidak jawab. Hari ketiga dia tanya lagi, saya tidak jawab. Hari keempat dia tanya, saya juga diam. Hari kelima langsung dia marah. Oh, kalau saya tahu dakwah begini saya tidak ikut antum ke Irian. Tolong pulangkan saya mau kembali ke Jawa Timur. Untuk apa saya menyusahkan diri di sini? Saya mulai peluk beliau dan saya bilang, Firman, ente tidak pantas beragama Islam. Antum tidak pantas menjadi umatnya Muhammad. Coba tengok 1400 tahun yang lalu, seorang anak manusia dalam rahim ibunya, ayahnya wafat. 6 tahun kemudian ibunya juga wafat, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun dari perjalanan itu, kakeknya juga meninggal dunia, wafat. Walaupun di sana ada Ja'far, ada Ali, wahai Firman, Muhammad tidak pernah mengeluh sedikit pun bicara tentang dakwah. Antum baru datang dari Jawa Timur, antum mengeluh. Silakan antum mau pulang saja, di sana ada binatang buas, antum mau mati aja. Saya bicara begitu, akhirnya dia ketakutan dan dia bilang, kalau begitu kita jalan lagi. Kami jalan sampai ke lokasi 12 hari. Berdakwah selama 3 bulan tidak ada orang masuk Islam dan saya mulai bilang, ini Ustadz tidak ada orang masuk Islam karena niat nawaitku antum yang salah. Supaya menghidupkan niat antum, niat dakwah ini ada metode dakwah berikutnya. Apa itu Ustadz? Bagaimana kalau saya nikahkan antum dengan anak kepala suku yang namanya Yakomino? Hah? Hei Firman, saya tidak bicara dakwah. Saya tidak bicara ganteng, saya tidak bicara cantik, saya bicara dakwah. Jangankan antum, saya yang orang Irian ini juga tidak mau menikah dengan wanita di sini. Tapi untuk kondisi dakwah yang hari ini, yang paling cocok, yang paling tepat adalah antum. Apa kata dia? Ustadz, kalau begitu kasih saya waktu istihara dulu. Iya, begini pakai istihara. Lalu dia istihara 7 malam berturut-turut. Pagi-pagi saya lagi sholat duha, dia menghadap saya dan saya lihat wajahnya antara sedih dan gembira. Bagaimana lagi Ustadz wajah antum seperti masih pagi, sudah sedih-sedih begini? Ya Ustadz, saya sudah istihara berturut-turut 7 malam ini, jawabannya cahaya putih. Langsung saya bilang, Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti antum wajib menikah anak kepala suku. Bagaimana cara nikahnya Ustadz? Saya juga tahu caranya. Tidak mungkin kita nikahkan antum di sini. Saya lapor di kepala suku, ini perempuan kami tutup auratnya, kami bawa dia jalan kaki ke kota, tunggu kapal dari Jayapura, kami bawa dia naik kapal laut menuju Jawa Timur. Sampai di Jawa Timur, perempuan yang nama Yakomina ini masuk Islam, kami ganti nama dia dengan Khadijah. Dia tinggal selama 3 tahun 6 bulan di Mojokerto, ngaji masuk salon, ngaji masuk salon, ngaji masuk salon, menghabiskan biaya salon 23.775.000. Rambut kribo itu kami rebonding kasih lurus. Yang tadi ada lemak-lemak itu kami lulur menjadi hitam manis. Begitu dia pakai gamis, jilbab bergo, baru Firman bicara. Ustadz, kenapa? Itu orang Irian dipoles kayak orang Yaman ya. Dulu ente tidak mau, sekarang baru memuji. Kira-kira kapan akad nikah? Alhamdulillah 5 hari kemudian Ustadz Firman menikah dengan Khadijah. 3 tahun 6 bulan dia ada di Mojokerto itu bisa hafal juz 28, 29, 30 dan 112 hadis dan dia sudah bisa ceramah. Saya bilang ini modal ini. Akad nikah selesai, saya bilang haram hukumnya 2 pasangan ini tinggal di sini. Karena ulama ustadz di sini banyak. Tugas saya bawa laki-laki ini dan perempuan bawa pulang. Dibawa sampai ke sana, saya mulai berpikir,
Kalau kita jalan kaki 12 hari, keringat ini membuat perempuan kembali ke habitatnya. Akhirnya saya bilang kita bersabar dulu dengan cara menjaga sholat kami selama 40 hari dan menjaga hafalan kami selama 40 hari. Subhanallah, teman-teman tentara mau terbang ke lokasi, saya lapor dan kami bisa ikut. Besok mau terbang, sore hari itu saya bilang sama suaminya, yang besok berdakwah bukan saya, bukan antum, tapi istri antum. Supaya dakwah ini hidup, istri antum besok pakai jilbab putih, gamis putih, sepatu, kaos kaki putih. Pagi-pagi saya lihat begini, Khadijah sudah putih-putih. Kami naik pesawat, terbang sampai ke lokasi, tidak ada airport di sana. Kami dilepas pakai jaring, satu persatu turun. Saya bilang sama petugas Hercules, penumpang yang terakhir turun perempuan ini. Ini minyak wangi, begitu dia injak di tangga jaring ini, tolong disiram minyak wangi ini. Begitu dia turun, perjalanan turun ke bawah, angin dari baling-baling itu berputar, anginnya kena di bajunya, melambai. Orang dari bawah kampung berteriak, malaikat datang di kampung. Orang belum pernah lihat perempuan pakaian seperti itu. Begitu dia turun, semua orang dari kampung itu berkumpul semua, lalu dia ceramah. Dia pakai bahasa mereka. Saya bisa bicara seperti begini. Saya bisa pakai pakaian seperti ini. 3 tahun 6 bulan saya ke negeri mereka mengajarkan saya tentang kehidupan dan peradaban. Dan hari ini saya tidak boleh tinggal di sana, saya harus bawa contoh peradaban untuk kita di sini hidup. Agar ayah, ibu, keluarga di sini berubah, supaya benar-benar menikmati apa yang dikasih oleh Allah Sang Pencipta di tempat ini. Dia ceramah 1,5 jam, satu perempuan berdiri mengatakan, "Hei Yakomina, kami bersedia masuk Islam, tetapi kami juga cantik seperti kau." Suaminya mulai bilang sama saya, "Pak Ustadz, kira-kira di tengah hutan ini salon mana yang mau datang?" Urusan salon urusan saya, bukan urusan antum. Yang penting mereka sudah ada niat. Kami tinggal kira-kira 1 minggu kemudian, saya mulai turun dengan beberapa teman, menunggu kapal dan saya ke Makassar. Kampanye dari masjid ke masjid, dapat uang 35 juta. 15 juta saya mulai pergi belanja beras kencur, alat dulur, rebonding. Saya belanja semua itu. Saya cari salon mana yang bisa kita pakai. Ada kelompok Wardah, saya bilang 3 bulan 10 juta ya, saya tidak punya uang. Ini dakwah. Akhirnya mereka mau, jangan pakai celana panjang kecuali pakai jilbab. Kami bawa mereka, dengan uang sisa itu kami sampai ke lokasi. Sampai di sana tidak langsung dakwah, kita bikin rumah-rumah kecil. Bilik yang pertama isinya cermin, bilik yang kedua isinya tanah liat, bilik yang ketiga isinya air, sampo, sabun, odol, sikat gigi. Bilik keempat pekerja salon, kelima pekerja salon, keenam pekerja salon, ketujuh pekerja salon, kedelapan pekerja salon, ke-9 ruang pas, ke-10 cermin. Karena di pedalaman sana belum pernah ada orang lihat wajahnya dengan cermin, saya mulai suruh antrian panjang ibu-ibu. Begitu ibu yang pertama, dia buka horden bilik yang pertama, dia lihat wajahnya di cermin, ketakutan dan lari keluar. Dia mulai berteriak, "Ada setan!" Hah? Kok pagi-pagi sudah ada setan? "Ibu sini dulu, coba ceritakan ibu lihat apa." Saya buka kain itu, ada orang lihat dari dalam. Itu wajah ibu. Tidak, dia lihat saya. Kalau ibu tidak percaya, sekalian saya buka kain ini, angkat tangan. Ini tangan siapa? Tangan saya. Itu ibu. Oh iya, kita belum pernah lihat wajah seperti begitu. Dipindah ke bilik kedua, tahara dengan tanah liat sebanyak 6 kali, lalu menggunakan sabun, sampo, air. Begitu di bilik ke-9 mereka pakai baju gamis, rambut yang tadi jabri kayak pohon beringin itu ditutup dengan jilbab. Lalu dia di cermin ke-10, alhamdulillah 662 perempuan ditambah 125 kepala keluarga syahadat. Hari ini semen 1 sak di kampung mereka 1.800.000. Masjid sudah terbangun 23 buah di sana.
Saya kira itu yang bisa sampaikan pada sore hari ini. Semoga ini menjadi ibro agar kita bisa mampu menjaga dakwah di tempat kita masing-masing dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara yang kita cintai. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.